Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinatun Naja dari Prodi Agribisnis dengan NIM 22351032 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan kewirausahaan yang dimana berjudul tentang bisnis model kanvas, bisnis plan, dan pengembangan usaha. Bisnis model kanvas itu apa sih sebenarnya? Nah, bisnis model kanvas adalah sebuah kerangka kerja atau framework yang visualnya digunakan untuk menggambarkan elemen kunci yang dibutuhkan dalam menjalankan sebuah bisnis atau usaha. Kerangka kerja ini dirancang untuk membantu pemilik bisnis dan tim manajemen untuk memahami dan mengidentifikasi model bisnis yang sudah ada atau yang akan dibangun. Terus ada apa aja sih dalam kanvas itu elemennya? Nah, di sini ada 9 elemen. Yang pertama adalah segmen pelanggan atau customer segment. Yang kedua, proposisi nilai atau value proposition. Yang ketiga adalah saluran distribusi atau channels. Yang keempat ada hubungan pelanggan atau customer relationships. Yang kelima adalah sumber pendapatan yang dimana revenue streams. Yang keenam, sumber daya kunci atau key resources. Yang ketujuh, kegiatan kunci atau key activities. Yang ke-8, mitra kunci atau key partners. Yang ke-9, struktur biaya atau cost structure. Terus dengan menggunakan bisnis model Canva, pemilik bisnis dan tim manajemen dapat memvisualisasikan hubungan antara setiap elemen kunci dan memahami bagaimana bisnis dapat menghasilkan pendapatan atau menciptakan nilai untuk pelanggan dan pemangku. Pentingnya menyusun dan mengembangkan model bisnis kanvas. Lah, apa sih pentingnya untuk menyusun itu dan mengembangkan model bisnis kanvas? Nah, menyusun dan mengembangkan model bisnis kanvas sangat penting karena hal ini dapat membantu pemilik bisnis dan tim manajemen untuk memahami dan mengidentifikasi secara jelas dan sistematis elemen-elemen kunci yang dibutuhkan dalam menjalankan sebuah bisnis. Terus apa sih manfaatnya gitu kan? Nah, manfaatnya itu adalah memperjelas strategis bisnis yang dimana dengan menggunakan bisnis model kanvas, pemilik bisnis dapat dengan mudah memperjelas strategi bisnis mereka dan memvisualisasikan bagaimana berbagai elemen kunci terkait dengan satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis. Lalu, memfasilitasi inovasi. Nah, bisnis model kanvas dapat membantu pemilik bisnis dan tim manajemen untuk memikirkan secara kreatif dan menciptakan ide baru untuk mengembangkan bisnis mereka. Dengan menyusun bisnis model kanvas yang baru, pemilik bisnis dapat mengeksplorasi model bisnis yang berbeda dan menentukan model bisnis yang paling efektif untuk bisnis mereka. Terus ini nih manfaatnya juga untuk meningkatkan fokus. Nah, di mana bisnis model kanvas dapat membantu pemilik bisnis untuk memfokuskan perhatian mereka pada elemen kunci dalam bisnis mereka. Dengan memperjelas model bisnis mereka, pemilik bisnis dapat lebih mudah memprioritaskan sumber daya dan waktu mereka. Lalu, manfaat selanjutnya itu ada memudahkan komunikasi. Nah, gimana? Bisnis model kanvas adalah kerangka kerja visual yang dapat membantu pemilik bisnis dan tim manajemen untuk berkomunikasi secara efektif tentang model bisnis mereka dengan investor, karyawan, dan mitra bisnis lainnya. Lalu, manfaat yang paling itu yaitu adalah mengurangi resiko. Dengan menyusun dan mengembangkan bisnis model kanvas, pemilik bisnis dapat mengidentifikasi risiko potensial dalam model bisnis mereka dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut. Nah, itu manfaatnya. Terus, jadi secara keseluruhan, bisnis model kanvas ini dapat membantu pemilik bisnis dan tim manajemen untuk memahami bisnis mereka secara lebih baik dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis yang sukses. Begitu. Lalu selanjutnya saya akan menerangkan tentang menganalisis pembuatan produk atau jasa. Untuk apa sih dianalisis gitu kan? Ya, analisis pembuatan produk atau jasa sangat penting dilakukan dalam pengembangan bisnis. Kenapa? Karena produk atau jasa adalah inti dari sebuah bisnis. Jadi kalau tidak kita analisis, ya kita tidak akan tahu dari apa itu inti dari sebuah bisnis yang kita kerjakan sekarang gitu kan. Nah, ada beberapa analisisnya. Yang pertama, kebutuhan pelanggan. Di mana kita harus analisis nih. Kebutuhan pelanggan sangat penting untuk menentukan produk atau jasa yang akan kita buat. Pelanggan adalah sumber pendapatan utama bagi bisnis. Sehingga produk atau jasa yang dibuat harus memenuhi kebutuhan
pelanggan dan memberikan nilai tambahan bagi mereka. Lalu yang kedua ada kompetisi. Analisis kompetisi adalah sangat penting menentukan produk atau jasa yang akan dibuat sehingga dapat bersaing di pasar. Analisis kompetisi harus mencakup produk atau jasa yang sudah ada dan produk atau jasa yang baru mungkin akan diluncurkan oleh pesaing. Yang ketiga ada keandalan produk atau jasa. Keandalan produk atau jasa sangat penting untuk membangun kepercayaan pelanggan. Produk atau jasa harus dirancang dan diproduksi dengan standar yang tinggi dan harus diuji secara menyeluruh sebelum diluncurkan ke pasar. Terus ada harga. Nah, harga adalah faktor penting dalam menentukan apakah produk atau jasa dapat diterima oleh pasar atau tidak. Analisis harga mencakup biaya produksi, margin keuntungan, dan harga pasar yang wajar. Nah, Pemasaran adalah bagian penting untuk mempromosikan produk atau jasa. Analisis pemasaran harus mencakup strategi pemasaran yang efektif dan kreatif, seperti iklan, promosi, kampanye, dan lain-lain. Lalu ada yang paling terakhir ada pengembangan produk atau jasa. Nah, ini dilakukan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Analisis pengembangan produk atau jasa harus mencakup inovasi, riset, dan pengembangan serta penerapan teknologi terbaru. Nah, dalam analisis pembuatan produk atau jasa, penting untuk melibatkan tim yang terdiri dari ahli di berbagai bidang seperti teknologi, desain, pemasaran, dan manajemen. Dengan analisis yang baik, bisnis dapat menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas dan dapat bersaing di pasar. Business plan. Business plan itu bisa kita artikan sebagai dokumen tertulis yang berisi tentang rencana bisnis suatu perusahaan, yang dimana biasanya terisi dari visi, tujuan, strategi, dan taktik yang akan dilakukan dalam pengembangan bisnis. Nah, business plan biasanya dibuat oleh pemilik bisnis atau tim manajemen untuk memperjelas rencana bisnis dan menentukan arah bisnis ke depan. Terus apa sih yang perlu kita rencanakan gitu atau yang perlu dicantumkan gitu? Yang pertama adalah executive summary, yang dimana ringkasan eksekutif yang menjelaskan gambaran umum rencana bisnis dan tujuan bisnis yang dicapai. Yang kedua adalah deskripsi perusahaan, mendefinisikan bisnis, produk, atau jasa yang ditawarkan, target pasar, posisi pasar, dan kompetisi. Nah, yang ketiga ada analisis pasar. Analisis pasar itu biasanya tentang potensial nih, ukuran pasar, serta pelanggan potensial dan tren pasar saat ini gitu. Strategi pemasaran. Rencana pemasaran yang terdiri dari segmen pasar yang ditargetkan, strategi promosi, penjualan, dan distribusi. Rencana operasional, bagaimana perusahaan akan beroperasi, termasuk bagaimana produk atau jasa akan diproduksi, bagaimana sumber daya manusia dan sumber daya lainnya akan dikelola, dan bagaimana bisnis akan dioperasikan secara efisien. Nah, yang keenam ada analisis keuangan, termasuk proyeksi pendapatan biaya, arus dan kas, laba, rugi, serta anggaran modal yang diperlukan untuk memulai bisnis atau mengembangkan bisnis. Nah, ada manajemen tim, profil tim, manajemen tanggung jawab, dan tugas-tugas yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis. Yang ke-8, resiko dan peluang. Analisis resiko bisnis yang mungkin terjadi dan bagaimana mengelolanya, serta peluang bisnis yang dapat diambil keuntungan. Nah, dalam menyusun bisnis plan, sangat penting untuk melakukan riset pasar, mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, dan menyusun rencana bisnis yang realistis dan dapat dicapai. Bisnis plan dapat digunakan sebagai panduan mengelola bisnis dan menjadi dasar untuk mengajukan pendanaan ke investor atau lembaga keuangan. Pengembangan usaha. Pengembangan usaha adalah proses untuk memperluas atau meningkatkan usaha yang telah ada. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti meningkatkan penjualan, memperluas produk atau layanan yang ditawarkan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memasuki pasar baru. Terus ada strateginya nih. Meningkatkan penjualan. Strategi ini dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah pelanggan, meningkatkan frekuensi pembelian, dan meningkatkan nilai rata-rata pembelian. Salah satunya dapat dilakukan adalah dengan melakukan promosi dan pemasaran efektif serta memberikan layanan yang memuaskan kepada pelanggan. Yaitu ada memperluas produk atau layanan yang di mana mengembangkan usaha dapat dilakukan dengan menambah atau mengembangkan produk atau layanan yang ditawarkan. Hal ini dapat meningkatkan pilihan bagi pelanggan dan dapat membantu memperluas pangsa pasar. Yang ketiga, memasuki pasar baru. Pengembangan usaha yang dapat dilakukan dengan memasuki pasar baru, baik itu di wilayah yang baru atau di segmen pasar yang berbeda. Hal ini dapat meningkatkan jumlah pelanggan dan memperluas pangsa pasar. 5. Meningkatkan efisiensi operasional. Pengembangan usaha dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki bisnis
meningkatkan teknologi dan otomatisasi, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang keenam, ada mengakuisisi atau bergabung dengan bisnis lain. Pengembangan usaha dapat dilakukan dengan cara mengakuisisi atau bergabung dengan bisnis lain yang dapat membantu memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi operasional, atau menambah produk atau layanan yang ditawarkan. Dalam pengembangan usaha sangat penting untuk melakukan riset pasar, menganalisis kekuatan dan kelemahan bisnis, serta menyusun rencana bisnis yang jelas dan terperinci. Hal ini akan membantu minimaliskan resiko dan meningkatkan kesempatan keberhasilan dalam mengembangkan usaha. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kecepatan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.